Chen. Sepertinya tahun ini aku tidak bisa pulang merayakan festival pertengahan musim gugur bersama orang tua lagi. Halo Nona. Ang. Nona besar. Paman Zhang, kenapa di sini? Ini. Tuan tahu Anda tidak dapat tiket, jadi khusus meminta saya untuk mengantarkan kunci mobil ini kepada Anda. Mobilnya ada di sana. Ayah. Nona besar, 7 tahun lalu Anda bertengkar dengan keluarga dan bersikeras menikah dengan Yao Ming. Bapak marah sekali, tapi bagaimanapun juga Anda adalah anaknya. Bapak tetap sangat peduli pada Anda. Bapak selalu memikirkan Anda. Dulu demi cinta, saya sempat mengecewakan orang tua, tapi untungnya Yao Ming sangat baik kepada kami. Perasaan selalu konsisten. Tapi kenapa saya merasa Yao Ming tidak begitu baik kepada Anda? Lihat pakaian Anda, 3 tahun tidak ganti ya. Sudah lama menikah, tidak peduli lagi. Pak Zhang, mobil ini terlalu mahal. Saya tidak mau melukai harga diri. Pakai mobil lama saja. Nona besar saya, saat seperti ini, kenapa Anda masih peduli harga diri Yao Ming? Sembunyikan identitas sebagai putri besar, menyerahkan posisi direktur kepadanya. Saya tanya, apakah semua ini layak dilakukan? Selama hatinya ada pada aku dan anak, itu sudah cukup. Suka nggak? Mingga. Pinjam mobil ini, istri kamu, Yao Ming, nggak bakal marah kan? Dia paling peduli sama aku. Mana mungkin dia marah? Ini edisi terbatas baru keluar hari lalu. Lihat, bagus nggak? Bagus. Cewek yang belum punya anak paling cantik. Nggak kayak Chen 11. Kulitnya udah kendur. Ih, nyebelin. An-an, gimana kalau mama pakai tas ini pulang, bagus enggak? Mama, apa sih yang kamu lakukan? Ayah alergi kacang almond. Dia hampir kehilangan nyawanya karena itu. Baik-baik, ya. Kenapa bawa barang sebanyak ini pulang? Gimana caranya bawa pulang sih? Sayang, kamu lupa? Mobil lama ayah kan sudah dikasih ke kita, jadi kita bisa pulang pakai mobil. Kalian balikan, ini mobil Yao Ming, kan? Gimana? WC, pakai huruf. Harganya nggak murah. Yao Ming, ini ada apa sih? Wei, sejak tahu aku punya mobil, dia pinjam buat pergi road trip. Sayang. Bukannya kamu bilang selalu utamakan aku? Kok karena ini kamu marah? Aku utamakan kamu, tapi bukan berarti barang bisa sembarangan kasih ke orang lain, kan? Vivi teman kuliah, tidak bisa dianggap orang luar. Di hatimu, dia bukan orang luar? Dia lama nggak jalan, kita tiap tahun pulang kampung. Lagian, barang kupinjamkan. Aku minta balik, aku nggak enak. Baiklah. Kamu mau jaga gengsi, biar aku yang hubungi. Chensi, kamu apa-apaan? Vivi bilang setelah Mid Autumn Festival dia balikan. Kenapa sih? Yao Ming, kamu sembunyiin aku, kasih pinjam mobil ke orang, sekarang nyalahin aku nggak masuk akal. Ibu jangan marah Naya. Tantelin itu baik sama kita. Waktu kamu nggak ada. Papa sering panggil Bulin ke rumah buat masak. Bocah nakal, kamu ngomong apa sih? Kamu ngomong apa sih, bocah? Aku ngomong ini. Bulan lalu aku heran kulkas penuh makanan sisa, hasil masakan dia, kan? Makanan pesan online gak higienis. Aku cuma mikirin kesehatan anak. Masa kamu mau kami berdua kelaparan? Dia bilang, wanita itu Harus dimanja. Hei Karya, Aku iri padamu, coba tebak. Bulan lalu, kamu ambil 30 juta dari rekening bank, katanya buat asuransi anak. Ternyata buat beli. Orang sudah masak berkali-kali buat anak kita, aku cuma berterima kasih sedikit. Kenapa sih, sayang? Kita pasangan suami istri, harta kita bersama, punya kamu punya aku juga. Kenapa kamu hitung-hitungan? Beberapa kali makan 30 juta, 7 tahun apa? Suruh balikin mobil itu. Sekarang juga. Chensi, aku pikir kamu wanita pengertian. Tapi kamu bikin aku kecewa. Kamu mau uang, kan? Oke, tunggu ya. Teman-teman, aku pinjamkan mobil ke teman. Chensi ribut sama aku, maksa balikin uang mobil.
Semua gaji saya habis buat dia sama anak-anak. Sekarang lagi kepepet, tolong bantu kumpulkan. Saya pasti akan balikin ke kalian. Transfer 3.000, jangan kayak cewek pelit. Jangan turun ke level mereka. Udah menikah 7 tahun. Masih perhitungan soal Istri ini, Yoming, aku transfer 5.000 duluan. Jujur, waktu kuliah aku rasa Weiwei lebih baik dari Chen 11. Sayang banget. Semua orang tahu. Puas? Suming, suami yang sudah 7 tahun berbagi ranjang denganku, saat ini terasa begitu asing. Halo? Broming. Lihat di grup, akan segera pulangkan mobilnya. Tolong jangan bertengkar sama istrimu. Gak perlu. Pakai. Aku ganti biaya mobilnya. Jangan sampai merusak mood kamu. Aku takut dia salah paham. Aku bawa kue bulan almond buat minta maaf ke Siksi. Almond. Tenang aja, Weiwei. Rumah ini aku yang pegang kendali. Lihat tuh Weiwei. Pengertian banget, bahkan belikan aku kue bulan almond. Coba kamu bandingkan diri kamu. Wanita cerewet. Lin Weiwei yang begitu perhatian kok bisa tidak tahu kalau kamu alergi kacang almond. Kantor Pak Zhang, Zhang Yu di kantor. Nona besar, kenapa datang ke sini? Ayo, silahkan duduk. Pak Zhang, saya datang hari ini untuk urusan Yoming. 7 tahun yang lalu, Anda datang ke perusahaan ini juga karena Yoming, dan duduk di tempat ini. Pak Zhang, bagaimana hasilnya? Nona besar, sesuai perintah Anda, anak ini telah saya masukkan ke grup Chensi kita. Tapi kenapa Anda tidak memberitahu dia kebenarannya? Dia belajar keras untuk masuk universitas. Aku tidak ingin dia merasa rendah karena latar belakangku. Aku ingin mendukungnya diam-diam. Tunggu dia sukses dulu, baru aku memberitahunya. Kamu ini, anak desa miskin seperti itu, benar-benar beruntung. Tapi, semoga saja dia tidak mengecewakan niat tulusmu. Selama bertahun-tahun, dia melesat maju. Dia hampir mengambil posisiku. Sepertinya dia tidak mengecewakan usaha besar. Penuh perjuanganmu itu sungguh berarti. Aku tidak akan menunggu. Apa maksudmu, Nona? Pak Zhang, aku ingin menceraikannya. Apa? Bodoh, mendukungnya 7 tahun. Dia pikir itu hasil kerja kerasnya. Masih merendahkanmu, 7 tahun sebagai ibu rumah tangga. Serigala tak tahu balas budi ini memang tak bisa dijinakkan. Aku akan membatalkan pengangkatannya. Pak Zhang, tidak menyuruhmu membatalkan rapat Nona besar. Apakah sekarang kamu masih punya harapan padanya? Tidak juga, tapi aku punya cara sendiri. Nona besar, langkahmu ini. Tentu saja bisa membuatnya hancur. Pintu rumah Chen 11, Weiwei selamat festival tengah musim gugur. Minggu. Chen 11, selamat festival tengah musim gugur. Ini aku sengaja bawakan kue bulan almond untuk kalian. Terima kasih, Weiwei. Weiwei ingat bawa kue bulan almond untukku, gak kayak kamu. Satu kue bulan pun gak kamu beli buat aku. Enak. Bu, kue bulan almond ini dulu favorit kamu kan? Ingat, selama 3 hari dirawat di rumah sakit, jangan biarkan suamimu makan almond. Bisa membahayakan nyawa. Terima kasih, dokter. Sayang, kamu harus dirawat 3 hari untuk pemantauan. Kamu alergi. Dari kecil aku makan almond, gak pernah alergi. Rumah sakit ini mau uangku, penyakit kecil. Anggap aku bodoh, ayo pulang. Sayang, cepatlah. Demi kamu, aku ubah kebiasaanku. Sekarang, aku nggak butuh lagi. Mama, bukannya Mama bilang Papa alergi almond, kalau makan bisa mati? Iya, tapi susah ngomong sama orang yang keras kepala. Siksi, kamu juga makan nih. Chen 11, ini mobil paman tante. Aku nyetir hati-hati. Weiwei sudah bilang, kok kamu masih mau periksa-periksa lagi? Terus ini apa?
Lin Weiwei, kamu nabrak mobil begini, apa yang kamu pikirin? Aku dengar dari Ming kamu suka kue bulan kacang almond, jadi aku beli buat minta maaf sama kamu. Tapi jalannya sempit. Ming, kamu nggak marah kan? Toko itu kurang dari 1 kilometer dari rumahku, jalanannya lebar-lebar. Kamu pikir aku bodoh? Ayolah, mobil jelek. Weiwei bela-belain beli kue bulan kacang almond favoritmu. Apa perasaan ini lebih penting daripada mobil? Kalau enak, makan yang banyak. Tapi soal perasaan tadi, bisa bikin kamu kehilangan nyawa. Ini hari besar, sakit apa yang kau derita? Siapa yang kau kutuk? Nyawa siapa? Jelaskan. Ming, jangan marah-marah nanti sakit. Chen 11, berapa biaya perbaikan mobil? Beri waktu, pasti bayar. Tak bikin kamu susah. Kenapa susah? Bayar biaya perbaikan, kalau tidak lapor polisi. Sengaja merusak properti orang lain. Kau bisa dipenjara. Chen 11, kita teman kuliah. Kau ini mau apa sih? Ming, aku tidak mau dipenjara. Sekarang aku yang merusak mobil ini. Kalau berani, tangkap aku di depan anak-anak. Yo Ming, tahu sedang apa? Chen 11, cuma mobil rusak. Perlu kamu terus nyalahin Weiwei? Dia udah jelasin semuanya. Dia cuma beliin kue bulan almond untuk kamu. Minta maaf sama dia sekarang. Kalau enggak, kita cerai. Zhou Ming, dia mana berani. Kalau cerai, Chen 11, mungkin cuma bisa makan angin. Kalau cerai nggak apa-apa. Tapi kamu harus membungkuk dan minta maaf. Siapa bilang aku nggak mau cerai? Aku udah lama tanda tangan surat cerai itu. An, ayo kita pulang. Ming, kamu bilang dia cinta sama kamu, kok dia bisa cepat begini? Tunggu dulu, Chen 11, kamu lagi main trik apa lagi nih? Cepat tanda tangan sekarang. Aku nggak mau jadi jan. Maksudmu apa? Kamu ngomong gitu di depan anak, ngedoain aku mati ya? Ming, kamu kenapa? Jangan nyakitin aku. Ming alergi kacang almond. Kalau nggak dibawa ke rumah sakit dalam setengah jam, bisa kehilangan nyawa. Apa? Sayang, antar aku ke rumah sakit. Yo Ming, kamu pasang badan untuk adik kecil kamu. Tapi mobil sudah kamu hancurin sendiri. Aku ada urusan. Aku pulang dulu. Sayang, Mama, walaupun Papa jadi orang jahat, tapi An nggak mau kehilangan Papa. Tolong selamatkan dia ya. sayang, aku lulus. Aku lulus. Grup Chensi menerima aku kerja. Lihat tuh, senangnya Masuk grup Chensi itu susah. 3.000 orang, hanya aku yang diterima. suamiku hebat. Kalau nanti dapat banyak uang, harus baik-baik sama aku ya. Tentu saja, kalau mencintai istri, rezeki pasti lancar. Pelan-pelan. Mama Jia, Dia ayahmu. Aku tak akan membiarkan dia mati di depanmu. Yo Ming mati. Terlalu murah untukmu. Penderitaanmu baru saja dimulai. Halo rumah sakit, ada seseorang yang tiba-tiba sakit di sini. Ayo pergi. Sayang, Kamar rumah sakit. sayang, salah. Apa yang kamu lakukan? Sayang, kamu telah menyelamatkanku. Beri aku kesempatan membalasmu. Kamu benar berpikir begitu? Kamu ingin pulang? Aku beli mobil. Setiap tahun aku bawa kamu dan bayi pulang. Bagaimana menurut? Beli mobil? Itu butuh banyak uang, kan? Sayang, kamu memang paling pintar. Serahkan padamu saja. Sayang, aku sudah lihat satu mobil, tapi uangku tidak cukup. Bisakah kamu? Pinjamkan aku kartu kamu sebentar. Nona besar. Trik Anda bisa menjatuhkannya. Tapi jika dia tidak menggunakan uang Anda, bagaimana? Dia cerdik, mustahil dia tidak tergiur dengan uang keluarga. Manis gulanya.
Dengan begitu bisa menjadi racun paling mematikan. Mobil apa butuh kartu bank keluarga? Mobil luar biasa. Cocok untuk keluarga kita, agak mahal. Tapi, kamu dan bayi butuh mobil lebih nyaman. Kalau nggak percaya aku. Gimana mungkin aku nggak percaya? Passwordnya belum berubah, tanggal lahir kamu dan An-An. Sayang, kok kali ini kamu begitu tegas? Gak takut aku nipu kamu? Asal kamu baik sama aku dan An-An, itu udah cukup. Udah malam, ayo istirahat. Chen 11. Teman-teman bilang kamu menikah denganku cuma karena cinta buta. Kelihatannya memang gak salah ya. Vivi, besok ada waktu nggak? Temani aku ke toko mobil. Pak Yo, mobil ini model entry level, cocok untuk profesional muda memulai karir. Baru memulai, aku sebentar lagi bakal jadi bos besar, tahu? Yang ini aja ya. Pak, pilihan Anda tajam. Ini adalah Mobil edisi terbatas di kota ini. Kemarin ada yang mau tambah 100 juta. Gimana? Suka nggak? Suka banget. Tapi 3 miliar? Kartu ini ada 3 juta. Ini uang yang dia kumpulkan selama 7 tahun untuk keperluan keluarga. Gesek kartunya. Terima kasih sayang. Tuan Zhu. Dari kartu ini, 2.500.000 sudah terpakai. Masih ada 500.000. Itu uang asuransi istri dan anak. Cepat sedikit. Ceknya, baik. Lagian, beberapa hari lagi mereka berdua juga gak ada hubungannya lagi sama saya. Tuan Zelamat, pemilik pertama Porsche edisi terbatas di kota ini. Wei. Temani aku coba mobil baru. Kamu yang nyetir. Seriusan? Keren banget, Kak Min. Kok tiba-tiba beli mobil semahal ini? Wanita jahat itu hampir bikin aku mati. Dia pikir aku bakal beliin mobil buat dia dan anaknya. Aku habisin semua tabungan keluarga. Langsung cerai, biar mereka nggak dapat apa-apa. Suka nggak? Suka dong. Kalau teman-temanku tahu aku naik mobil mewah ini, pasti aku bakal kelihatan hebat. Kak Min, bisa nggak aku pinjam mobilnya buat beberapa hari? Pinjam apaan? Nih, langsung kasih ke kamu. Kak Min, terus soal Chen 11 itu? Tenang aja. Surat-suratnya sudah ditandatangani. Aku kerja keras 7 tahun, dan dia nggak ngapa-ngapain. Kenapa dia harus berbagi hasil kemenangan saya? Mas Yo Ming, maksudmu apa ini? Vivi, sejak dia melahirkan anaknya, aku bahkan tidak pernah melihatnya dengan serius. Kamu tahu betapa kesepiannya aku, kan? Tenang saja, selama kamu bersamaku, kamu akan jadi nyonya besar grup Chensi masa depan. Mas Yo Ming, saya sudah menyiapkan beberapa pakaian yang ringan di hotel. Nanti malam. Bisa tolong lihat untukku? Aku akan pulang dulu untuk ganti pakaian. Setelah selesai rapat, kita bertemu di parkiran Chensi. Tunggu suamimu. Baik. Nona sebentar lagi akan sampai di kantor. 250-250. Kamu benar-benar tahu cara memilih. Nona besar. Beli mobil seharga 3 juta. Itu sungguh keterlaluan. 3 juta disimpan 7 tahun untuk rumah tangga. Sudah diduga, Paman Zhang, sudahkah tempat pelantikan dia diatur? Sesuai instruksi Anda, kami mengadakan siaran langsung dan mengundang semua media. Paman Zhang, pelan-pelan, saya mau tidur. Baik. Sangga mendebarkan. Aku belum pernah nyetir mobil semahal ini. Mobil jelek kayak gini, masih berani lewat di jalan. Hijar. Nyetir ngawur bisa bikin kecelakaan. Hati-hati dong.
Mobil jelek kayak kamu sih wajar kalau nabrak. Pantes aja, jalan yuk. Seru banget. Wiwi, suami kamu baik ya, sekali keluar uang langsung 3 juta. Ini baru awal. Sebentar lagi aku bawa kalian ke grup Cakrawala. Bikinin kamu dan Hua-Hua pengalaman baru. Grup Cakrawala, perusahaan dengan valuasi lebih dari 100 miliar. Belum pernah ke sana. Perusahaan besar banget, ya? Grup Chansi milikku. Aku kasih masing-masing 1 ruangan. Enter. Wei, aku cinta kamu. Mobil rusak itu lagi. Mobil rusak ini. Memang mirip sama wanita itu. Bersenang-senanglah dengan mereka. Paman Zhang. Apa kamu bisa nyetir? Nyetir ngawur banget. Enak-enak muda, ini benar-benar keterlaluan. Nona besar, tidak apa-apa. Ambil jalan kecil saja, hindari mereka. Baik. President Zhang. Astaga, itu mobil Volkswagen tua? Mobil bobrok ini berani-beraninya lebih cepat dari mobilku. Mobil di belakang bukan milik kita. Jangan bayarkan. Baik. Apa yang kamu lakukan? Maaf Bu, tempat parkir ini sudah penuh. Silakan cari tempat lain. Mobil jelek masuk, mobil mewah kami tidak bisa? Di dalam mobil itu ada orang penting. Orang penting siap. Apa lebih penting dari saya, Nyonya Besar Grup Cahaya Pagi? Maaf, di grup Cahaya Pagi kami tidak ada yang namanya Nyonya Besar. TV. Ini, Bukannya suamimu presiden? kenapa sekarang tempat parkir tak bisa? Dia nggak mungkin bohong sama. Ngomong aku peringatkan, aku tunangan Yoming. Kalau kamu nggak biarkan kami masuk, aku langsung pecat kamu. Tapi aturannya ya aturan. Mobil sudah penuh, nggak boleh masuk. Kantor Yao Ming. Wei, udah sampai belum? Zayang, Aku nggak bisa masuk tempat parkir. Malu di depan sahabatku. Kurang ajar. Siapa yang halangi? Kasih dia teleponnya. Hati-hati dong, kalau rusak, kamu nggak bakal sanggup ganti. Saya Yao Ming. Kamu pasti tahu kan sore ini ada acara pelantikan saya? Wakil Direktur Yok. Biarkan dia masuk, kalau tidak besok jangan datang lagi. Iya, saya akan segera urus. Lumayan kau ngerti juga. Berhenti di parkir 1. Wei, lihat ini. Sampah seperti ini, mobil A ini sampah. Cepat rebut tempat parkirnya. Hei Hua-Hua, kalian di mana? Kami di parkiran bawah tanah, terjadi kecelakaan. Cepat ke sini. Oke. Gimana sih kamu nyetir? Guta, bisa nggak nyetir? Kalian ngapain sih? Kalian yang rebut tempat. Makanya mobilnya sak. Aku tahu kok, siapa yang mau nyetir mobil rongsokan ini. Ternyata kamu. Chen 11, waktu kuliah suka banget cari perhatian cowok. Sekarang malah cari pria tua buat biayain kamu. Ngomong apa sih kamu? Vai. Jadi ini, Teman sekamar kampus yang kamu ceritain? iya, bawa Volkswagen murah dan pakai baju pasar malam. Chen 11, kamu benar-benar menyedihkan. Mobil jelek kayak gini juga berani masuk ke tempat parkir Chensi. Cuma bikin sempit tempat. Cepat pergi. Jangan omong. Kamu rebut tempat parkir, mobilnya tabrakan. Di parkiran ada CCTV. Paman Zhang, panggil satpam. Harus ganti rugi sesuai harga mobil. Baik.
Aku ganti rugi, mobilku baru diangkat. Satu roda setara dengan 10 mobil Volkswagenmu. Hari ini kalau nggak kasih aku 30 juta, jangan harap bisa pergi. Baru diangkat, ya? Ini mobilnya Yao Ming. Lin Weiwei, setahu aku kamu nggak kerja beberapa tahun ini, mobil mewah kayak gini. Dari mana kamu bisa dapat? Apa maksudmu? Tentu saja ini hadiah dari suaminya. Siapa kayak kamu, cuma bisa dapat pasangan tua. Kamu nggak apa-apa? Jangan omong, cepat ganti rugi. Kalau ganti rugi, kalian yang harus. Aku kasih tahu, tiap spare part mobil ini. Jual mobil kalian pun nggak cukup buat bayar. Dasar tua bangka, kamu benar-benar nggak ngerti apa-apa. Ini Porsche, tahu. Mobilmu jelek, mana bisa lebih mahal dari... Merusak mobil bukan begini caranya, Pak Tua. Kamu tahu gak mobil ini harganya berapa? Lin Weiwei, coba bilang, mobil ini harganya berapa? 3 juta. Seumur hidupmu gak bakal mampu bayar ganti ruginya. Kamu sama si kecil butuh mobil lebih nyaman. Kalau kamu gak percaya aku, Kenapa aku harus gak percaya? Kata sandinya masih sama, ulang tahun kamu dan An-An. istriku, kali ini kenapa kamu sangat yakin? Gak takut aku menipumu? Asal kamu baik ke aku dan An-An, itu cukup. Udah malam, istirahat yang cukup, ya. Yao Ming, kamu benar-benar tak bisa berubah. Kamu pakai uangku buat beli mobil untuk orang lain. Ternyata itu benar dia. Bayar ganti rugi, atau Viwi panggil suaminya, tunggu sampai suaminya datang. Ini soal bayar ganti rugi, kalau dia datang, habislah kalian. Chen 11, teman sekelas. Kalau kamu bayar ganti rugi, aku nggak tuntut lebih jauh. Viwi, kamu memang besar hati, dengar itu, cepetan ganti rugi. Uang, banyak, tapi sepeser pun nggak bakal kasih. Apa yang kamu bilang? Kenapa nggak suka? Panggil suamimu turun, aku pengen lihat. Gimana suamimu bakal bela-bela kamu? Kamu, Aku nggak berani, tunggu suamiku datang, yang malu kamu. Kalau begitu, panggil saja suamimu turun. Aku mau lihat suamimu itu sebenarnya siapa. Vivi, kalau dia nggak tahu diri, panggil saja suamimu. Betul kan, Vivi? Biar mereka lihat sendiri, seperti apa gaya presiden direktur grup cemerlang. Nanti, giliran mereka sujud minta ampun. Nggak perlu, suamiku sibuk sekali. Sekarang sedang urus hal penting di rapat jabatan. Hal sepele begini, nggak perlu dia turun tangan. Rapat jabatan? Sepertinya belum mulai, bukan? Orang kampung tahu apa, urusan presiden direktur nggak bisa kamu tebak. Vivi, kamu terlalu baik hati. Orang baik sering dimanfaatkan, kalau kamu tidak Iya kan, Wiwi? tindak. Kamu itu nyonya presiden direktur, kok bisa-bisanya diperlakukan seperti ini? Halo sayang, mobilnya sudah diparkir? Yao Ming, ternyata benar kamu ya. Itu, Pak Yo. Wiwi, Mobilnya ditabrak, lalu dimaki. Wanita galak banget. apa? Sudah keterlaluan. Berani macam-macam dengan orangku. Aku segera ke sana. Wiwi, kamu panggil suamimu biar dia bantu. Suamimu barusan dengar. Kamu dibully, paniknya. Lihatkan, suamiku sangat memanjakanku. Tunggu dia datang, aku akan buat kamu berlutut minta maaf padaku. Bukan cuma itu, juga harus bayar uang mobil dan kerugian mental. Kamu kan istri seorang presiden direktur. Kurang dari 50 juta, nggak akan diterima. Mobil ini baru keluar, langsung ditabrak. Kalau hari ini nggak bayar, kita bikin dia nggak bisa keluar. Nona, Yao Ming ini manusia tak tahu balas budi. Pakai uang 7 tahunmu beli mobil buat orang luar. Kesal banget. Nggak bisa diterima. Biarkan mereka sombong sekarang. Nanti, aku akan buat mereka jatuh lebih parah. Chen 11 masih mau pura-pura tenang, sebentar lagi. Kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Mobil rongsokan seperti ini berani rebut tempat parkir denganku, kalian berdua. Hancurkan mobil ini. Kalian sedang apa?
Berani kalian melakukannya. Berani sentuh mobil ini. Jual mobil kalian belum cukup untuk ganti rugi. Lucu, kamu pikir sampah ini, aku gak mampu ganti rugi? Ini mobil pendiri Chen 11. Jangan coba sentuh. Ini jelas bukan cuma 5 juta. Aku tanya, kamu pikun, mobil tua jelek begini, meski dijual besi tua. Tidak mungkin laku 1 juta sekali. Lihat saja, 5 juta langsung hilang. Baiklah, bikin satu lubang, jadi 50 juta, ya? Chen 11, dari mana kamu nemu orang tua gila ini? Oh Hankiran, berapapun, suamiku yang bayar. Aku peringatkan kalian, hentikan sekarang. Nona, saya akan panggil orang. Tidak perlu. Ini mobil tuan besar untukmu. Biar mereka mencoba. Aku ingin lihat apakah mereka mampu. Beres-beres. Berhenti. Kalian lakukan apa? Tempat parkir grup Fajar. Berani bikin keributan di sini. Keributan? Tahu siapa kami? Cuma satpam kecil. Berani mencampuri urusan kami? Buka matamu, lihat. Aku istri presiden grup Fajar. Kamu tidak tahu? Istri presiden. Iya juga, kamu cuma satpam, nggak ngerti urusan level atas. Sekarang aku kasih tahu. Mulai sekarang, aku ini adalah nyonya presdir di grup ini. Nyonya presdir apaan? Grup kita cuma punya Pak Zhang sebagai presdir, nggak ada nyonya presdir. Kalau kamu sembarangan ngomong lagi, aku pecat kamu. Kamu mau pecat siapa? Tak Zhang, kok Anda ada di sini? Tak Zhang, kok Anda ada di sini? Wei, siapa itu Pak Zhang? Pak Zhang itu atasan langsung suamiku. Karena rekomendasinya, suamiku bisa jadi presdir. Bisa orang tua ini. Maaf, Direktur Zhang, saya tidak mengenali. Tidak apa-apa. Saya melihat sendiri mereka merusak mobil ini. Lampu mobil ini, 5 juta. Kaca depannya, tidak mahal, 10 juta. Ban mobil, 1 juta. Satpam. Suruh mereka ganti rugi sesuai harga. Apa kau bilang? Wei, mobil jelek ini mahal banget? Tidak mungkin. Aku akan menelepon suamiku sekarang. Sayang, jangan panik. Aku segera ke sana. Sayang. Pria tua bilang dia Presiden Zhang. Kita tabrak mobilnya dan dia minta 20 juta. Kamu nabrak mobil Presiden Zhang? Presiden Zhang. Kamu nabrak mobil Zhang? Sayang, gimana nih? Mobilnya jelek. Dia minta aku 20 juta. Mobil jelek. Presiden Zhang, berkat rekomendasinya, aku jadi presiden. Presiden Zhang pergi jemput anak perempuan pendiri, segera sampai. Pendiri, putri dari Pak Chen, kan? Memang luar biasa, Presiden Zhang yang aku ikuti selama 7 tahun. Demi promosi jabatanku, dia pergi menjemput putri pendiri secara pribadi. Malam ini aku harus benar-benar mengajak dia minum beberapa gelas. Sayang, jangan khawatir. Presiden Zhang sedang menyetir menjemput orang penting untuk menghadiri acara pengangkatanku. Tidak mungkin menyetir mobil jelek untuk menipu kamu. Pasti orang palsu. Jangan panik. Aku akan segera sampai. Tunggu di sana, aku akan menghadapinya. Positif. Bagaimana? Suamimu itu bisa bayar, enggak? Iya, kan, Wei. 20 juta bukan jumlah kecil. Suamiku. Tentu saja mampu bayar, tapi tidak mungkin bayar untuk barang palsu seperti kamu. Kamu. Paman Zhang, Anda baik-baik saja? Nona, saya tidak apa-apa. Tapi, mereka sepertinya bermasalah. Satpam. Bawa mereka pergi dari sini. Suamiku segera tiba. Sentuh satu jari pun, kamu dipenjara seumur hidup. Ini Direktur Zhang, kau memukulnya, tak ada yang menyelamatkanmu. Hanya barang palsu, pukul saja. Mau apa kamu? Apa yang kamu bilang? Lin Wei, kamu masih tidak tahu diri. Chen 11. Masih akting? Kamu benar-benar licik. Hanya demi mengalahkan aku. Sampai-sampai mau merekrut aktor rendahan seperti ini. Aktor? Suami aku baru saja bilang, Presiden Zhang, Demi acara pelantikan. dia sengaja jemput putri pendiri perusahaan. Tidak mungkin dia di sini. Presiden perusahaan miliaran naik mobil jelek begini. Mana mungkin? Hampir saja aku tertipu olehnya. Kamu ketawa apa? Lin Wei,
di ujung tanduk masih enggak sadar? Kamu ngomong apa? Chen 11, maksudmu apa? Lin Weiwei, jangan bilang kamu masih mikir suamimu bakal jadi CEO? Pintu lift. Chen 11, bahkan anak pendiri perusahaan datang rayain suamiku diangkat. Gimana dia enggak jadi? Lihat baik-baik, aula acara sudah disiapin, nunggu dia tanda tangan. Tunggu aja suamiku. Aku ingin lihat kamu masih bisa sombong. Mobil jelek kayak gini. Sebentar lagi aku suruh orang bawa ke tempat rongsokan. Nanti Tuan Yo menguasai perusahaan, si satpam kurang ajar ini akan dipecat. Biar mereka tahu apa itu kekuasaan yang sebenarnya. Kekuasaan. Hari ini dia bisa Dengan lancar masuk ke grup ini, masih tanda tanya. Kamu cari mati ya? Kamu. Chen 11, berani pukul aku, suamiku segera datang. Penjahat, hajar kamu. Kamu. Aku mau lihat siapa yang berani sentuh istriku. Suamiku, mereka menggertakku. Chen 11. Sang, Tuan Sang. Sayang, biar kulihat siapa makhluk yang tidak tahu diri ini yang berani menggertak istriku. Chen 11, apa kamu lakukan di sini? Suamiku naik jabatan hari ini, tentu aku datang. Dia mau beli mobil untuk keluarga. Apa? Dikasih ke orang luar? Yo Ming adalah suaminya. Jadi begitu. Wei Wei sebenarnya orang luar. Jangan dengarkan dia. Yo Ming sudah menandatangani perjanjian cerai. Aku dan Yo Ming. Kami yang sebenar. Begitu ya? Suami, Sebenarnya aku ingin beritahu nanti, tapi karena hari ini kebetulan ketemu, aku tidak akan pura-pura lagi. Chen 11. Kita sudah selesai. Yo Ming. Dari kapan mulai? Dari kapan mulainya, kamu sendiri nggak tahu? Lihat dirimu sekarang, setelah melahirkan. Kamu masih kelihatan perempuan nggak? Dengar enggak? Chen 11? Kamu ini sudah jadi pembantu gratis bertahun-tahun. Nggak sadar, ya? Gratis. Pembantu. Betul banget. Kamu tahu nggak? Setiap hari pulang kerja lihat wajahmu, rasanya sangat menyiksa. Hidup seperti ini, aku sudah muak. Jadi mobil ini juga hadiah besar yang kamu berikan padanya. Bukan hanya itu. Semua tas, pakaian, sepatu yang aku berikan padamu juga. Itu cuma bonus yang aku bawa saat membeli hadiah untuk Vivi. Tapi setelah kamu menerimanya, kamu seperti menemukan harta karun. Rasanya kamu benar-benar lucu. Yo Ming, kenapa kamu pulang sekarang? Makan malam bersama perusahaan. Hadiahmu. Ayah. Aku baik-baik saja. Hari ini dia membawa hadiah khusus untukku. Kalian jangan khawatir. Suami, kamu terlalu lembut hati, jadinya sia-sia memelihara dia. Mana mungkin aku rugi? Aku kasih tahu ya, mobil itu aku beli pakai uang dia. Uang di kartu dia yang ditabung susah payah selama 7 tahun, langsung aku habiskan semuanya. Chen 11 itu benar-benar bodoh banget. Yo Ming, kamu lebih menjijikan dari yang kubayangkan. Aku menjijikan? Kamu ngomongin aku, pernah mikir soal dirimu? Bukannya kamu nempel kakek tua? Dia di mana? Suruh keluar. Berani ketemu aku? Panggil si sponsormu itu keluar. Barusan kan kamu arogan banget. Kenapa sekarang malah diam aja? Iya, panggil simpananmu itu keluar. Biar aku lihat, siapa si bego yang kepincut sama barang bekas kayak kamu. Pak Zhang di pojok parkiran, kalau Yo Ming datang, rekam ucapannya. Jangan lewatkan detail. Tenang saja, Nona. Baiklah, jangan sampai dia datang, lalu kamu berlutut memohon ampun. Lelucon. Memohon padamu, Aku kasih tahu kamu. aku sebentar lagi jadi presiden grup Pagi Cerah. Seluruh perusahaan ini akan jadi wilayahku. Aku bakal takut sama kakek kecil yang entah dari mana muncul, suruh dia keluar sekarang juga.
Zhoming. Kenapa diam? Ketemu orang yang kamu kenal ya? Mana tadi lagak sombongmu? Sayang, ini kakek itu yang bantu perempuan itu nindas kita. Bahkan pura-pura jadi Presiden Shang. Tangkap dia. Orang tua sialan, akhirnya kamu berani muncul juga, tadi bukannya pura-pura jagoan? Sekarang Pak Yo sudah datang, kalau kamu nggak mau bayar, lihat nanti gimana matimu. Yoming, aku mau tanya, menurutmu, aku harus bayar berapa biar cocok? Bayar. Bayar uang ganti rugi. Suamiku, kenapa diam? Dia nabrak mobil kita, dia harus ganti rugi. Seorang orang luar sok pamer di dalam perusahaan. Yoming, apa kamu pikir grup ini milikmu sendiri? Milikmu aja? Orang tua berani bilang aku orang luar. Suamiku, lihat aku diperlakukan begini, kamu diam saja. Sayang, kamu lagi ngapain? Pak Sang, saya benar-benar nggak tahu, ternyata itu Anda, Pak Sang. Orang tua itu beneran Pak Shang? Yoming, saya bekerja di grup ini lebih dari 30 tahun. Saya lihat banyak orang yang suka cari muka. Tapi orang seperti kamu, licik dan bermuka dua, baru kali ini saya temui. Kamu manis di depan istri, tapi di belakang malah ngerampas uangnya buat pelihara perempuan lain. Di kantor kamu pura-pura kerja keras, tapi di belakang malah cari cara buat langsung naik pangkat. Orang seperti kamu masih punya muka, berdiri di tanah perusahaan ini. Pak Sang, saya benar-benar salah. Pak, tolong kasih saya kesempatan sekali saja. Dari seorang magang, saya berhasil jadi manajer. Saya cuma tidur 4 jam tiap malam. Setiap malam aku cuma tidur 4 jam, demi proyek ini aku sampai minum obat sampai muntah darah. Beri aku satu kesempatan lagi, kumohon. Orang seperti kamu, tidak tahu diri dan pengkhianat, kamu masih punya muka minta kesempatan. Minggir. Bukan aku, dia yang cemburu dengan kesuksesanku dan memfitnahku. Dia sudah lama gak mau hidup bareng aku lagi. Cepat jelaskan ini ke Presiden Direktur Zhang. Aku menemanimu sejak kita tinggal di kos. Demi karirmu, kamu lempar semua kesalahan ke aku? Dasar nggak tahu diri. Chen 11, apa hak kamu menamparku? Bagus, pukulan yang pantas. Chen 11, aku kasih tahu ya, seluruh dunia boleh menghinaku, tapi kamu tidak. Kamu tahu, hakmu menamparku, 7 tahun ini, kamu cuma urus anak dan masak. Apa lagi lakukan? Aku tanya. Keluarga ini. Aku yang mengurusnya, kalau bukan karena aku masuk ke grup Chensi, kau itu bukan siapa-siapa. Apa kau pernah memberiku bantuan? Kenapa aku harus berbagi suksesku sebagai presiden direktur denganmu? Orang yang meninggalkan istri dan anak, sekarang malah merasa tersakiti. Kalian berdiri di situ, pemimpin dipukuli. Kenapa tidak hentikan perempuan gila itu? Masih mau kerja di sini atau... Presiden perusahaan, 7 tahun lalu, kalau bukan karena nona besar yang memohon pada saya. Kesempatan menjadi satpam di grup Chensi saja mustahil, apalagi presiden. Apa maksudmu? Yang kau bicarakan? Ada apa sebenarnya? Dengan kemampuan dan levelmu dulu, bisa masuk ke grup Chensi? Itu karena perusahaan melihat potensi saya dan kemampuan luar biasa saya. Kamu juga nggak ngaca diri sendiri, Yoming, kemampuan apa yang kamu punya? Presiden Sang, apa maksudmu? Dulu, kan kamu yang bilang aku punya potensi besar. Kesuksesan di perusahaan ini hasil usahaku sendiri. Aku nggak bergantung pada siapapun. Kamu pikir naik dari magang jadi presiden perusahaan cuma karena kemampuan MU? Presiden Sang, maksudmu apa? Aku telah bekerja keras di perusahaan ini bertahun-tahun. Berapa banyak proyek yang aku selesaikan di bawah pimpinanmu, kalau itu bukan kemampuan, apa dong? Kamu masih punya muka ngomong ini ke aku. Tahun lalu, aku kasih proyek perusahaan. Nyaris bikin grup kita rugi 50 juta. Kalau tidak ada yang melindungi kamu, kamu sudah dipecat dari perusahaan. Apa? Selesai 50 juta, aku harus bagaimana? Harus bagaimana? Ada apa? Sayang, Aku membuat perusahaan rugi 50 juta. Bagaimana aku bisa menggantinya? Jangan terlalu cemas, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Kamu istirahat dulu. Paman Sang, rugi 50 juta dari Yoming, potong dari sahamku. Jangan biarkan dia tahu. 50 juta? Kalau orang lain, sudah dipecat 100 kali.
Kamu pikir alasan apa kamu tetap bisa? Tetap di perusahaan, kan? Itu karena Dewan Direksi merasa aku talenta. Talenta, orang seperti kamu, perusahaan bisa dapat 3.000 sehari. Kamu juga disebut talenta. Coba pikir, bertahun-tahun ini kamu mengandalkan apa? Aku. Tidak mungkin. Setelah lulus, cari kerja saja kamu tidak bisa. Apa kemampuanmu? Dasar apa? Merekomendasikanmu masuk grup Cahaya Pagi? Apa dasar Dewan Direksi mendukungmu? Nilai tes tulismu urutan ketiga dari bawah. Jangan bilang masuk Cahaya Pagi, tes wawancara pun tidak mungkin. Kalau bukan Nona Chen yang datang mencariku, kamu pikir, kamu punya kehidupan seperti sekarang? Omong kosong. Kamu bohong. Aku ingat jelas. Waktu itu kamu menguji aku, tanya pendapatku tentang pasar. Aku menjawab dengan baik, jadi aku diterima. Dan soal itu, Sayang, minum air dulu ya. sayang, besok yang wawancarai aku itu Presiden Direktur Zhang. Menurutmu, Dia bakal tanyain aku soal apa? aku tebak, mungkin dia bakal tanya pendapatmu tentang pasar. Baiklah. Apa mungkin karena kamu? Hidupku, apakah kamu yang bantu aku? Bodoh, kamu baru sadar sekarang? Gak mungkin, dia kan cuma ibu rumah tangga. Dia punya kemampuan apa? Sayang, jangan dengarkan omongan dia. Dia sengaja bohong supaya kamu nggak cerai sama dia. Baiklah. Cerai, setuju. Sampah seperti dia, aku nggak mau lagi. Cuma kamu aja menganggap dia harta berharga. Chen 11, gak peduli hidupku dibantu kamu atau enggak, tapi 7 tahun ini aku sudah bayar lunas semuanya. Aku kasih tahu kamu, posisi yang aku punya sekarang ini didapat dari kerja keras selama 7 tahun di perusahaan. Nyawa aku jadi taruhannya. Gak bisa dihapus seenaknya. Ngerti nggak? Sayang, rapat pemilihan posisi segera mulai. Kita pergi dulu, jangan buang waktu sama mereka. Jangan buang waktu sama mereka, Yo Ming. Apa kamu pikir bisa lancar jadi presiden direktur di perusahaan ini? Presiden Direktur Zhang, saya tahu Anda berjasa membimbing saya, tapi jangan lupa, di surat pengangkatan saya ada tanda tangan langsung dari pendiri perusahaan, Pak Chen. Bahkan Anda tidak mungkin memecat saya begitu saja. Masih ada setengah jam lagi sebelum rapat pengangkatan jabatan saya dimulai. Pasangan Pak dan Sepertinya sudah dalam perjalanan. Urusan mobil itu, nanti saya akan perlahan-lahan menghitungnya dengan Anda. Kita pergi. Sepertinya drama ini baru akan selesai di rapat pengangkatan. Sepertinya drama ini baru akan selesai di rapat pengangkatan. Nona, semua yang dia katakan sudah saya rekam. Kenapa tidak langsung mengungkapkan identitas Anda? Paman Zhang, bakar ini ke CD. Bukankah dia peduli karirnya? Saya ingin ungkap wajah aslinya di depan perusahaan. Bongkar kedoknya. Baik. Oh iya, Paman Zhang, tadi si bodoh itu bilang orang tua saya akan datang. Kenapa Anda tidak memberitahu? Nona besar, ini keinginan Tuan dan Nyonya. Mereka merindukan Anda karena tidak bisa bertemu saat festival pertengahan. Mereka dengar Zhou Ming akan naik jabatan, jadi mereka ingin memberi Anda kejutan. Tapi pria ini sama sekali tidak menyangka grup pendiri yang sering dia bicarakan. Ternyata adalah mertua kandungnya sendiri. Orang tua saya belum tahu tentang Yo Ming. Saya belum berani bilang. Ayah masih mengira dia pria yang pekerja keras, bertanggung jawab pada keluarga. Kalau tahu dia sekarang jadi seperti ini. Maaf, saya salah menilai. Sekarang sudah saatnya menghentikan sandiwara ini. Suamiku, jika kita muncul tiba-tiba, apakah Chen 11 dan ibunya, Zhao Huilan, akan kaget? Anak ini, sudah dikasih mobil tapi festival pertengahan musim gugur nggak pulang. Chen Jian, ketua Chen Kuo Group Chen 11, mungkin sangat sibuk. Gadis muda biasanya fokus pada cowok itu. Yo Ming itu pekerja keras. Dari anak desa jadi presiden perusahaan. 11-11 ngotot ingin menikah dengannya. Aku khawatir dia salah pilih orang, tapi sekarang lihat saja. Ternyata terlalu khawatir. Anak itu tidak memperlakukan Siksi dengan baik. Kalau bukan karena Siksi membantunya, aku tak akan izinkan dia masuk perusahaan. Kalau dia berani menyakiti putri kita, lihat saja bagaimana aku menghadapinya. Kamu itu cuma bisa menakut-nakuti orang.
Putri kita bilang Yao Ming selalu merayakan hari jadi tiap tahun. Dia belikan hadiah putri kita. Semoga begitu. Aku khawatir Siksi keras kepala, kalau ada yang membuatnya sedih. Dia pasti tidak akan cerita sama kita. Hei, kita sepertinya sudah sampai. Cepat telepon putri kita, kasih tahu mereka kalau kita sudah di bawah. Tunggu sebentar, Jangan pukul, jangan pukul. kasih dia kejutan. Berhenti, berhenti. Cepat lihat. Ada Yao Ming pakai jas kelihatan leman. Perempuan itu siapa? Anak ini jangan-jangan berselingkuh? Kamu, Pak Tua, anak perempuan kita baik sama dia. Gimana mungkin dia selingkuh? Cuma asisten. Semoga saja begitu. Chen 11 itu, tangannya benar-benar kejam. Kenapa terburu? Pertunjukan belum mulai. Aku pendiri sekaligus yang mencalonkan dia jadi presdir. Setelah rapat pengangkatan hari ini, seluruh grup Fajar akan menjadi milikku. Aku ingin lihat. Wanita sombong sampai kapan? Pendiri benar-benar akan datang, tapi aku dengar Pak dan Bu Chen sudah lama tidak urus-urusan grup. Tentu saja, Pak dan Bu Chen jarang ikut campur urusan grup sejak putri mereka menikah. Kali ini mereka datang, bukankah demi menghormati CEO barunya, yaitu aku? Sayang, kalau kamu jadi CEO, jangan lupakan aku ya. Aku sudah bilang ke teman-teman kita, mulai sekarang kamu adalah satu-satunya pria dalam hidupku. Tenang saja. Tergantung bagaimana kamu bersikap nanti. Sayang, aku capek banget. Gimana kalau nanti malam aja? Ya udah, nggak usah deh. Sayang, kok kamu gitu sih? Udah deh, aku cuma bercanda. Hari ini di rapat pelantikan, aku akan di depan semua orang mengumumkan kalau kamu, Lin Weiwei, adalah wanita yang paling aku kagumi dan aku syukuri. Nanti, di depan Tuan dan Nyonya Chen, aku yang akan memakaikan cincin ini ke kamu. Sayang, kamu romantis banget. Nanti kamu bakal jadi istri presiden perusahaan. Mau tas apa aja, pasti aku beliin. Sayang, aku cinta banget sama kamu. Aku rasanya sekarang juga pengen sama kamu. Masih 15 menit lagi. Setelah rapat hari ini selesai, kita masih punya banyak waktu malam ini. Chen 11, pengorbanan 7 tahunmu itu, bahkan jumlahnya tak sebanding dengan cincin ini. Jauh sekali nilainya. Umur kita sudah 60 lebih. An-An mau masuk SD. An-An masih minta kakeknya ajarin dia main catur Tiongkok. Pak Tua, kalau ketemu anak kita, bicara baik-baik dengannya. Jangan terlalu serius. Ketemu orang selalu kritik. Semua itu demi kebaikannya. Anak ini sembunyikan identitasnya selama 7 tahun dan hidup dengan pria itu. Bahkan satu perhiasan pantas tak pernah dibeli. Gelang yang dia pakai itu masih yang lama dari pernikahan. Gelang itu aku beli, model lama, pola ukirannya hampir hilang. Semua itu bikin susah di... Itu putri kita yang peduli, khawatir mengungkap identitas keluarga Yao Ming. Akan melukai harga dirinya. Untungnya, Yao Ming juga berusaha keras, dari seorang magang. Sampai menjadi presiden direktur, tidak mengecewakan. Syukurlah dia masih punya hati nurani. Sekarang dia menjadi presiden direktur, lihat bagaimana dia berterima kasih kepada Siksi. Semoga Yao Ming bisa mengatakan beberapa kata pantas. Jangan mengecewakan pengorbanan Siksi 7 tahun. Itu pasti. Saya lihat menantu kita itu bukan tipe orang yang tidak tahu berterima kasih. Ayo, kita pergi. Terima kasih kepada semua rekan kerja yang telah meluangkan waktu sibuknya untuk menghadiri acara pelantikan saya, Yao Ming. Acara pelantikan hari ini didukung oleh Dewan Direksi, dan tentu saja dukungan dari Tuan Chen. Selain mengucapkan terima kasih kepada beliau, aku juga ingin berterima kasih pada 3 orang paling penting dalam hidupku. Anak ini sekarang sudah lebih dewasa, bicaranya juga makin tertata. Tapi, aku penasaran, di mana Sia? Di hari sepenting ini, kenapa dia tidak kelihatan? Orang pertama adalah ketua Wang kita, yang saat persetujuan proyek mendukungku meskipun banyak menentang. Terima kasih atas dukungan Anda. Ini Wang kecil, Sia. Dulu dia ditempatkan di sebelahnya agar mudah menyesuaikan. Dan tidak tahu jalan yang... Tapi di mana anak kita? Acara sepenting ini dia tidak boleh absen. Kenapa buru-buru? Anak kita pasti akan muncul di akhir sebagai klimaks.
Kamu benar. Orang kedua yang harus kita syukuri adalah Direktur Lee. Dia bekerja keras selama 3 hari 3 malam sehingga perusahaan kita berhasil mendapatkan klien besar dari luar negeri. Ini sebenarnya dari teman Siksi di luar negeri. Dia membantu kita mendapatkan klien besar. Anak ini pintar memanfaatkan kesempatan. Selanjutnya, kita harus bicara tentang Siksi. Orang ketiga yang ingin aku syukuri adalah istriku. Orang terakhir yang ingin aku syukuri ini bukan kolega saya, tapi dia adalah orang terpenting dalam hidup saya. Dia yang menemani saya melewati hari-hari terberat dalam hidup saya. Dengar tuh, bukankah yang dia maksud itu Siksi? Anak ini akhirnya masih ingat asal-usulnya. Tahun lalu, saat aku sakit dan menjalani endoskopi di rumah sakit, dialah yang menyuapiku sup sedikit demi sedikit di samping tempat tidur. Baru kemudian membaik. Waktu itu dia mengalami pendarahan lambung, dan Siksi menjaganya selama 3 hari 3 malam. Aku merasa sangat sedih. Dia selalu bilang ingin menjadi wanita di belakangku, tak ingin tampil di depan, tapi hari ini, aku tak mau lagi menyembunyikannya. Aku ingin di hadapan semua rekan kerja menjadi saksi lamaran ini. Anak ini lumayan romantis juga. 7 tahun ini Siksi, akhirnya terbayar. Nikahilah aku, Wei Wei. Apa? Tunggu, Pak Tua. Apalagi, ini melampaui batas putri kita. Siksi belum datang. Pak Yo sudah punya istri? Wanita itu siapa? Wajahnya nggak familiar, Wei Wei. Hari ini adalah awal baru untuk karir saya, dan saya ingin menjadikannya juga awal baru untuk cinta kita. Kamu mau menikah denganku? Yao Ming, melamar di sini, cukup romantis juga. Chen 11, kenapa kamu datang ke sini? Seseorang, usir dia keluar. Kurang ajar. Pendiri, Pak Chen. Ayah, Ini perusahaan saya, siapa yang berani menghalangi putri saya? Zhu Ming. Kamu pria tanpa hati, apa yang lakukan pada putri saya? Kenapa kalian ada di sini? Putri, apa yang terjadi? Aku dan ayahmu datang ke sini untuk melihat dia berterima kasih padamu. Tapi ternyata malah melihat dia melamar orang lain. ayah, ibu, salahku membuat kalian khawatir. Kalian berdiri di sana untuk apa? Saya presiden direktur ditunjuk langsung oleh Chen, memerintahkan kalian. Usir mereka semua keluar dari sini. Berani kamu memukulku, lelaki tua. Apa kamu tahu? Aku bukan pria miskin seperti 7 tahun lalu. Oh ya? Kamu. Dasar orang tua tak tahu diri. Ini dokumen penunjukan langsung dari Chen. Direktur Wang, apa yang kamu lakukan? Cepat datang membantu aku. Apa yang kamu lakukan? Penjahat. Pendiri perusahaan Kamu tidak kenal Pak Chen? Pak Shen. Apa? Kamu pendirinya? Tidak mungkin. Bukankah kamu itu ayah tua dari kampung halaman Chen 11? Bagaimana mungkin kamu bisa jadi pendiri? Menyembunyikan identitas karena putriku tidak ingin menyakitimu atau harga dirimu. Tapi kalau kamu tidak tahu malu, maka aku tidak akan menghargaimu. Ayah, Nak, ayah tidak menyalahkanmu. Orang jahat ini. Dia benar-benar berpura-pura selama 7 tahun. Chen 11. apakah kau mencari buku ini di perpustakaan universitas? Iya, buku ini sudah kucari lama. Terima kasih. Siapa namamu? Chen 11. Seperti nama perusahaan terkenal, grup Chen Si, ya. Buta, ada, Phoenix emas, di depannya tapi selama 7 tahun tidak menyadarinya. 7 tahun berlalu. Chen 11, kita sudah menikah 7 tahun. Kenapa aku baru tahu sekarang? Yao Ming. Sekarang menyesal? Sudah terlambat. Chen 11, kenapa kamu setiap hari pakai baju murahan dan pura-pura di depanku? Aku takut kamu merasa tertekan, jadi aku bilang dari keluarga biasa. Aku ingin tahu tanpa kemewahan keluarga Chen, kamu tetap bisa diandalkan. Sayangnya, Yao Ming, justru kamu sendiri yang gagal dalam ujian ini.
Ujian? Kamu habiskan 7 tahun hanya untuk menertawakanku? Dari seorang magang sampai jadi direktur, berapa malam tanpa tidur aku lalui, berapa kali aku harus minum-minum? Satu ujian yang gagal. Semua usahaku jadi sia-sia? Usahamu kuakui, tapi itu bukan alasan mengkhianati pernikahan kita. Memanfaatkan sumber daya dan tabungan aku untuk selingkuhanmu, sampai sekarang pun. Kamu masih berani balik menuduh aku. Yao Ming, apa kamu masih punya hati? Punya hati? Kalau aku sudah tahu dari awal kamu itu anak pendiri, apa aku akan cerai sama kamu? Aku pasti sudah memanjakanmu sepenuh hati. Aku beritahu, Chen 11, pernikahan ini sendiri kamu hancurkan. Tahu kamu mata duitan, jangankan 7 tahun, 1 menit pun aku tidak mau di sini. Chen 11. Tidak perlu. Aku tidak perlu bergantung pada keluargamu lagi. Surat pengangkatanku ditandatangani seluruh dewan direksi. Meski ayahmu pendiri, dia tidak mungkin memonopoli segalanya. Dalam pernikahan, mengkhianatiku. Di perusahaan, menyalahgunakan dana perusahaan. Beli mobil sport untuk orang luar. Sekarang dewan direksi sudah tahu dan segera mencabut jabatanmu. Apa? Chen 11, kamu berniat menghancurkanku, kan? Kamu menuduhku dengan fitnah. Rekan-rekan, kalian sudah dengar, kan? Aku tidak ingin lagi tahan dengan wanita ini. Setiap ujian yang diberikan padaku, dia malah memberiku cap sebagai penggelap dana. Ini dendam pribadi, Xiao Li, tahun itu ibumu sakit, bukankah aku? Yao Ming, diam-diam memberimu 5 juta rupiah? Kali, anakmu waktu itu tidak punya tempat untuk sekolah, bukankah aku, Yao Ming, menggunakan uangku sendiri untuk membantumu? Bagaimana sikapku pada kalian semua di sini, kalian paham sendiri. Pak Yao pernah membantu kami. Pak Yo biasanya murah hati, tak mungkin menggelapkan dana perusahaan. Ini bisa menghancurkan hidup. Aku, Yao Ming, bersumpah. Aku tidak pernah menggelapkan. Dia yang memfitnahku. Aku bilang pada kalian semua. Hari ini mereka bisa seperti ini pada saya, besok pada kalian. Coba kalian pikirkan. Apakah kalian masih ingin keluarga Chen menguasai seluruh perusahaan dan mendominasi segalanya? Tidak mungkin. Saya punya bukti. Yao Ming, kamu menggunakan dana perusahaan untuk membeli mobil bagi kekasihmu, termasuk kejahatan penyalahgunaan dana. Saya sudah melaporkan ini ke polisi. Papa, mobil ini dibeli dengan uang rumah tangga kita? Jangan dengar omongan mereka, itu fitnah. Paman Zhang, tolong nyalakan. Ayah, Tidak hanya itu. Termasuk tas, baju, dan sepatu yang aku kasih ke kamu. Itu semua cuma bonus waktu aku beli hadiah buat Wei Wei. Tapi setelah kamu menerimanya, kamu seperti nemu harta karun. Aku benar-benar merasa lucu melihatnya. Ini keterlaluan. Jadi diam-diam Tuan Zhu orang seburuk ini. Padahal aku baru membelanya tadi. Yao Ming, sudah lihat semua kan? Sekarang kamu masih ada alasan lagi nggak? Yao Ming, gimana kamu bisa melakukan hal serendah itu? Chen 11, semua ini sudah kamu rencanakan kan? Tapi aku kasih tahu kamu, aku pakai uang keluargaku sendiri. Paling-paling aku ganti rugi. Yao Ming, lihat baik-baik kartu itu. Ini kok kartunya khusus untuk proyek perusahaan? Dana cadangan proyek grup Chenxi yang diambil itu adalah bohong, 7 tahun tabungan belaka. Penggelapan itulah yang sebenarnya terjadi. Sayang, kali ini kamu tegas banget. Gak takut? Aku membohongimu? Selama kamu baik sama aku dan An-An, itu cukup. Udah malam, istirahat cepat. Waktu kamu kasih kartu itu, kamu bilang, Ini kartu tabungan keluarga. Yao Ming, kamu sering bohong padaku. Aku baru bohong sekali, kamu sudah nggak kuat. Maksud Anda? Surat pengangkatan jabatannya tetap dikeluarkan, tapi Langkah ini Anda. memang bisa benar-benar menghancurkannya. Tapi kalau dia nggak ambil, itu lebih baik. Namun aku yakin, orang setamak dia cepat atau lambat akan mengambil kesempatan. Chen 11, semua ini jebakan yang kamu atur untukku. Kamu terlalu kejam. Yao Ming, aku kasih kamu kesempatan. Di rumah sakit, kamu bilang mau baik pada aku dan anak kita.
Hasilnya, langsung pakai uang ini. Buat beliin mobil untuk Lin Weiwei. Kamu janji antar aku dan An pulang, tapi malah balik badan. Malah daftarin mobil itu atas nama Lin Weiwei. Yao Ming, ini semua langkahmu sendiri yang membawa dirimu ke sini. Cinci, aku salah, aku tahu. Porsche itu parkir di bawah. Aku bisa balikin ke kamu sekarang. Tidak, aku cari palu dan hancurkan itu. Kumohon, orang tuaku sudah tua, jangan biarkan aku masuk penjara. Mereka masih di kampung, nunggu aku rawat mereka di masa tua. Lin Weiwei, waktu kuliah kamu jaga gengsi, sekarang berlutut di depanku. Bukannya itu memalukan? Tidak malu. Chen 11. Jika tidak puas, aku pukul diriku 100 kali. Pukul sampai kamu puas. Lin Weiwei, kalian sedang melakukan kejahatan. Ini tidak ada hubungannya dengan aku. Sudah tidak ada hubungannya dengan aku. Berani memohon kepada anak perempuanku, merusak keluarganya. Yao Ming, kamu orang jahat. Kenapa kamu belum mati saja? Kembalikan cincin jelekmu. Satpam, serahkan dua orang ini ke kantor polisi. Tunggu. 11-11, 11-11, kita sudah bersama selama 7 tahun. 7 tahun hubungan, kamu gak bisa langsung putus, Siksi. Kasih aku satu kesempatan lagi, ya? Aku cuma bikin satu kesalahan. Kesalahan yang hampir semua pria buat. An nungguin papanya di rumah. Kamu gak mau kan An tumbuh di keluarga tanpa seorang ayah? Betul, kan? Waktu kamu beliin mobil buat Lin Weiwei, kenapa kamu nggak mikirin kami, ibu dan anak ini? Chen 11, aku bisa urus An. Jadi pengasuhnya seumur hidup pun gak masalah. Kumohon padamu, jangan kirim aku ke penjara. Kalau aku di penjara, hidupku akan hancur. NAK. Meskipun dia orang jahat, tapi dia tetap ayah dari anakmu. Pikirkan demi An. Sayang. Dengar, demi An, kasih aku kesempatan lagi. Aku janji. Aku akan menjadi budakmu dan bekerja seperti kuda untukmu dan An. Semua ini demi anak-anak. Aku menyuruhmu menjauhi Yao Ming. Aku akan memberikan An. Carilah ayah baik, dan kamu punya kesempatan bertobat saat di penjara. Para petugas keamanan membawa pasangan itu ke kantor polisi. 11-11, aku benar-benar tahu aku salah. 11-11, tolong beri aku kesempatan lagi, ya? Ayah. Mama. Saya menyesal, karena situasi saya, kalian harus membersihkan kekacauan. Enak. Pria takut bidang salah, wanita takut pasangan salah. Itu salah bocah nakal, bukan salahmu. Hanya saja, selama bertahun-tahun ini, kamu sudah banyak menderita. Benar, apa yang kamu lakukan itu sudah. Pria seperti itu memang tidak pantas dikasihani. Grup Chensi tahun ini Akan terus melakukan dengan memegang prinsip awal perjalanan inovatif. Akan mencetak standar baru di industri ini. Sayang, itu istriku. Kita, ayo semangat bersama. Sayang. Anak ini tendang aku lagi. Benarkah? Coba dengar. Kedengaran. Anak nakal ini kuat banget sih. Itu istri aku. Kalau masih nakal, dijeblosin ke penjara 3 hari, ya. Laki-laki takut salah pilih karir. Wanita takut salah pilih suami. Aku dulu nggak percaya, cinta bisa mengatasi segalanya. Sekarang aku tahu. Ada orang yang dari awal sudah salah. Tapi tidak apa-apa, salah ya salah. Jalan yang pernah tergelincir, justru membuat langkah ke depannya lebih mantap. Tamat.